Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro, gimana kabarnya? Semoga sehat, bahagia, dan rezeki berlimpah. Pada kesempatan video yang kedua kali ini, jumpa lagi dengan ABBS Bengkel. Kita akan membahas mengenai jalur dari indikator bahan bakar pada Yamaha Mio. Nah, proses awal untuk mendeteksi ini, Yamaha Mio ini mengalami masalah pada indikator bahan bakar karena saat bahan bakar di dalam tangki penuh, tetapi jarum pada indikator tidak menunjukkan ke tanda F. Jadi proses pemeriksaannya kita menggunakan cas aki ini. Cas aki ini nanti berfungsi sebagai pengganti aki yang ada di motor ini karena akinya sudah bermasalah. Jadi kita gunakan cas aki ini dengan output 3 ampere supaya nanti kondisinya tidak terlalu panas. Terus cara pemakaiannya, sisi jepitan kabel ditempel ke penghubung pada aki kutub positif, sedangkan sisi lainnya nanti ditempel pada kutub negatif aki. Nah, selain menggunakan cas aki, di sini kita juga menggunakan test pen DC untuk mempermudah saat menentukan arus masuk dan arus keluar dari masing-masing komponen pada indikator bahan bakar ini nanti. Test pen ini nanti ditempel ke salah satu dari kutub akinya, ya. Boleh di positif, boleh juga di negatif, tapi terbaiknya ditempel ke kutub negatif supaya nanti saat ketemu positif test pen ini akan nyala. Pada sisi belakang kabel input dari cas aki ini nanti dihubungkan dengan stop kontak dari PLN langsung. Oke. Saat kabel terhubung maka indikator akan nyala hijau. Nah, nyala hijau ini menunjukkan kondisi aki sudah penuh. Jadi aki yang ada di sini tidak bisa lagi dicas. Tapi kalau akinya masih bisa dicas, maka di sini nanti indikator akan nyala merah, menandakan bahwa terjadi proses pengisian aki atau ngecas aki. Nah, selanjutnya setelah ujung test pen sudah ditempel, kita tes apakah arus dari cas aki ini sudah masuk ke rangkaian dari kelistrikan Yamaha Mio ini. Oke. Nyala lampu test pen ini berarti arus dari cas aki sudah masuk ke rangkaian dari Yamaha Mio ini. Nah, selanjutnya untuk mendeteksi atau untuk mengukur atau untuk mencari sumber kerusakan dari indikator bensin, maka kita langsung ke bagian untuk pemeriksaan awal, maka kita cek arus masuk yang dari kunci kontak. Nah, ini. Jadi di sini ada kabel merah. Ini adalah arus yang keluar dari aki melalui sekring dan masuk ke kunci kontak. Sedangkan kabel warna coklat ini adalah arus yang keluar dari kunci kontak menuju ke standby. Nah, kebetulan di sini coklatnya belum mengeluarkan arus karena kunci kontak masih off. Saat kunci kontak on, maka arus dari kabel merah masuk ke kunci kontak, kemudian dikeluarkan melalui kabel warna coklat. Nah, khusus untuk indikator gigi, arus standby itu kita dapatkan dari kabel coklat yang ada di bagian kabel coklat yang ada di bagian sini. Nah, ini ya. Ini ada kabel warna coklat, saat kita tes dia nyala. Saat kunci kontak off, kabel ini akan mati. Jadi arus yang dikirim ke sini akan hilang saat kunci kontak off. Nah, ini saat kunci kontak on, arus masuk ke speedo ataupun jarum meter bensin melalui kabel warna coklat. Kemudian keluar kabel warna hijau muda. Karena di rangkaian sini ada 2 warna hijau. Hijau tua ini untuk indikator lampu sen, hijau muda ini untuk indikator bahan bakar,
hitam ini untuk ground atau massa, coklat tua ini untuk lampu sen kanan. Kemudian kita tes kabel warna hijau. Saat lampu hijau ditespen, di sini ada pergerakan pada jarum. Jadi jarum ini akan bergerak saat dites dengan warna hitam, dia bergerak turun. Saat dites kabel warna hijau, maka jarum bergerak naik. Nah, berarti kondisi jarum dan meter bensin ini masih bagus. Ya, kondisi jarum dan meter bensin masih bekerja dengan baik, bisa naik dan bisa turun. Nah, selanjutnya untuk memastikan rangkaian berikutnya, kabel hijau dan kabel hitam kita hubungkan dengan kabel yang ada di bawahnya. Nah, ini hijau ketemu hijau dan hitam ketemu dengan hitam. Oke, selanjutnya setelah ini arus terhubung, maka kabel ini nanti akan dikirim, kabel warna hijau ini bertujuan untuk masuk ke pelampung bensin. Nah, di sini juga ada warna hijau dan hitam. Warna hijau dan hitam ini kita tes. Ketika warna hijau nanti dihubungkan dengan tespen, nah, dan di sana terjadi pergerakan pada jarum, berarti rangkaian kabel mulai dari sisi depan sampai ke bawah jok atau ke sampingnya tangki bahan bakar ini dalam kondisi bagus, karena jarum masih bisa bergerak. Nah, pergerakan itu nanti akan dipicu oleh arus yang masuk ke dalam meter bensin. Ketika ditekan kabel hijau, ditespen kabel hijau, jarum bergerak naik. Sebaliknya, saat ditespen kabel hitam, maka akan bergerak turun. Nah, jika kondisi seperti ini, maka selanjutnya ujung kabel ini tinggal ditempel ke pelampung bensin. Karena dari sini sudah bisa tidak ada masalah, dan ketika bahan bakar diisi penuh ternyata jarum pelampung nggak bergerak, maka bagian dari pelampung dan sensor yang mendeteksi volume bahan bakar pada tangki ini mengalami masalah. Bisa jadi dia kotor, berkarat, atau macet. Makanya di sini harus dibuka, kalau memungkinkan dibersihkan, kalau nggak bisa memungkinkan atau sudah parah harus diganti dengan yang baru. Seperti itu. Jadi ini nanti pemeriksaan yang dari speedo dan dari kabel bodi ini tidak ada masalah, karena ketika kita tes di sini jarum masih bisa gerak. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai alur ataupun jalur dari indikator bahan bakar pada Yamaha Mio. Jadi kesimpulan dari pemeriksaan ini tadi, ternyata pelampung ataupun pengukur bahan bakar yang ada di tangki ini mengalami masalah, sehingga ketika bensin diisi penuh, jarum pada speedo tidak bergerak dan bukan bermasalah pada kabel bodi maupun jarum pelampung yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa dipahami. Jika masih bingung ataupun ada masalah, boleh komen, kemudian boleh juga WhatsApp, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita ini supaya makin berkembang lagi, dan makin banyak lagi video yang dapat saya upload untuk membantu kawan-kawan, untuk kita share masalah mesin, masalah kelistrikan, dan lain sebagainya. Demikian tadi apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.